Pernahkah Anda mengalami saat bangun dari posisi duduk, lalu tiba-tiba lutut mengeluarkan bunyi krek? Atau ketika sedang menuruni tangga, muncul rasa nyeri tajam seperti ada serpihan kecil yang menusuk dari dalam sendi? Banyak orang menganggap kondisi seperti itu sebagai sesuatu yang lumrah terjadi seiring bertambahnya usia. Bahkan tidak sedikit yang berkata, "Ya sudah, itu memang karena faktor umur." Namun tahukah Anda, keluhan seperti itu sebenarnya tidak selalu dapat dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut justru bisa menjadi pertanda awal adanya gangguan atau kerusakan sendi yang berkembang perlahan tanpa disadari. Saya memahami seperti apa rasanya. Banyak orang di usia 60-an yang datang dengan ekspresi yang hampir sama, terlihat letih, khawatir, dan mulai pasrah terhadap rasa tidak nyaman yang mereka alami setiap hari. Mereka sering mengatakan, "Dokter Dinda, saya sudah mencoba berbagai cara. Saya pakai salep, minum obat pereda nyeri, mencoba jamu tradisional, sampai terapi pijat. Tapi rasa sakit pada lutut tetap datang lagi." Dan menariknya, terkadang jawaban dari masalah itu bukan hanya terletak pada obat-obatan. Bisa jadi jawabannya ada pada kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, termasuk dari apa yang rutin kita minum. Tubuh manusia merupakan sistem yang sangat luar biasa. Di dalam tubuh, terdapat berbagai mekanisme yang saling bekerja sama agar kita tetap dapat bergerak, berjalan, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Tubuh bukan hanya memerlukan energi sebagai bahan bakar, tetapi juga membutuhkan dukungan agar jaringan dan persendian tetap sehat. Ibarat sebuah mesin yang bekerja tanpa henti, tubuh juga membutuhkan pelumas alami agar pergerakan sendi tetap lentur, fleksibel, dan tidak mudah mengalami gesekan berlebihan. Kabar baiknya, pelumas alami tersebut bisa didukung melalui asupan sederhana yang mungkin selama ini tersedia di dapur rumah kita sendiri. Pada video kali ini di channel Lingkup Sehat, saya akan membagikan 7 jenis minuman alami yang berpotensi membantu mengurangi nyeri lutut secara bertahap. Tentu ini bukan solusi instan dan bukan cara ajaib yang langsung menghilangkan rasa sakit hanya dalam satu malam. Namun beberapa bahan alami ini telah banyak diteliti karena memiliki kandungan yang dipercaya dapat membantu tubuh melawan proses peradangan dan mendukung kesehatan sendi. Kabar baik lainnya, bahan-bahan ini juga relatif aman dikonsumsi oleh lansia apabila digunakan dalam jumlah yang tepat. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai karena saya akan membahas semuanya satu persatu secara lengkap. Mulai dari penjelasan ilmiah, manfaat kesehatannya, jumlah konsumsi yang disarankan, hingga cara membuatnya sendiri dengan mudah di rumah. Saya juga ingin mendengar pengalaman Anda. Coba tuliskan di kolom komentar, minuman alami apa yang pernah Anda gunakan untuk membantu mengurangi nyeri lutut. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi dan membantu orang lain yang saat ini juga sedang menghadapi masalah yang sama. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Lingkup Sehat agar Anda tidak tertinggal berbagai informasi menarik lainnya seputar kesehatan lansia, kebugaran tubuh, pola hidup sehat, dan berbagai tips menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Karena saya percaya, bertambahnya usia bukan berarti kita harus menyerah pada rasa nyeri. Usia boleh bertambah, tetapi tubuh yang sehat dan sendi yang kuat tetap dapat membuat setiap langkah di masa tua terasa lebih ringan, nyaman, dan menyenangkan. Baik, sekarang mari kita mulai pembahasan pertama mengenai minuman alami yang dapat membantu mengurangi nyeri lutut. Semua bahan yang akan dibahas cukup mudah ditemukan, banyak tersedia di dapur rumah, dan jika digunakan secara tepat bisa memberikan manfaat yang cukup baik bagi kesehatan tubuh. Minuman alami pertama yang akan kita bahas adalah jahe. Bahan dapur yang satu ini tidak hanya dikenal karena efek hangatnya pada tubuh, tetapi juga menyimpan kandungan aktif yang sangat menarik dari sisi ilmiah. Jahe mengandung senyawa seperti gingerol dan shogaol. Dalam berbagai penelitian, kedua senyawa tersebut diketahui memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan alami yang dapat membantu menghambat zat-zat tertentu yang memicu proses peradangan di dalam tubuh, termasuk pada area persendian. Jika dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang tepat, minuman jahe hangat dapat membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga distribusi oksigen dan nutrisi menuju jaringan tubuh menjadi lebih optimal. Pada sebagian orang, kondisi tersebut dapat membantu mengurangi rasa kaku, pegal, dan ketidaknyamanan pada area lutut secara perlahan. Tips dari Dr. Dinda, gunakan sekitar 2 hingga 3 cm jahe segar, kemudian memarkan terlebih dahulu agar kandungan alaminya lebih mudah keluar. Rebus menggunakan sekitar 200 ml air selama beberapa menit hingga sarinya larut. Setelah hangat, Anda dapat menambahkan sedikit madu alami untuk menambah rasa.
Namun perlu diperhatikan, sebaiknya hindari produk jahe instan dengan kandungan gula yang terlalu tinggi karena konsumsi gula berlebihan pada sebagian orang dapat memicu peningkatan proses peradangan dalam tubuh. Minuman alami kedua adalah kunyit yang dipadukan dengan madu. Kombinasi ini sering disebut sebagai salah satu pasangan bahan alami dengan efek antiinflamasi yang sangat kuat. Kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin, yaitu zat yang telah banyak diteliti dan diketahui memiliki kemampuan membantu mengurangi proses peradangan serta pembengkakan pada area persendian. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kurkumin memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan antiinflamasi ringan, tetapi cenderung lebih ramah bagi lambung bila digunakan dengan tepat. Bagi lansia yang mengalami nyeri lutut akibat osteoartritis, perpaduan kunyit dan madu dapat menjadi pilihan terapi alami pendamping yang cukup menjanjikan. Tips dari Dr. Dinda, siapkan 1 ruas kunyit segar lalu rebus hingga sari alaminya keluar. Setelah air rebusan mulai hangat, tambahkan madu murni secukupnya. Konsumsi 1 kali sehari setelah makan agar lebih nyaman untuk lambung dan membantu penyerapan yang lebih baik. Minuman berikutnya adalah air lemon hangat yang dicampur madu. Banyak orang belum menyadari bahwa kondisi tubuh yang tidak seimbang dapat memengaruhi tingkat peradangan. Kombinasi lemon dan madu membantu menjaga keseimbangan tubuh sekaligus memberikan asupan vitamin C yang berperan penting dalam pembentukan kolagen dan proses regenerasi jaringan, termasuk jaringan penyangga sendi dan tulang rawan. Selain manfaat tersebut, rasa segar dari minuman ini juga membuat tubuh terasa lebih ringan dan nyaman, terutama saat dikonsumsi pada pagi hari. Selanjutnya ada teh hijau yang dikenal sebagai sumber antioksidan alami yang sangat tinggi. Teh hijau mengandung senyawa epigallocatechin galat atau EGCG, yaitu antioksidan kuat yang banyak diteliti karena potensinya dalam membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini menjadi penting bagi lansia karena proses degenerasi sendi seringkali berkaitan dengan stres oksidatif yang berlangsung dalam jangka panjang. Konsumsi 1 cangkir teh hijau hangat pada sore hari dapat menjadi pilihan yang baik, namun perlu diperhatikan, hindari penggunaan gula berlebihan. Jika ingin menambahkan rasa manis, cukup gunakan sedikit madu alami. Minuman berikutnya adalah susu kedelai. Salah satu pilihan minuman yang kaya nutrisi untuk mendukung kesehatan tulang dan persendian. Susu kedelai mengandung isoflavon dan protein nabati yang berperan dalam membantu pemeliharaan jaringan tubuh. Selain itu, susu kedelai juga mengandung kalsium nabati yang mendukung kesehatan tulang tanpa kandungan kolesterol seperti yang sering dikhawatirkan sebagian orang pada beberapa produk susu hewani. Bagi lansia, susu kedelai dapat menjadi pilihan minuman sehat yang dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur. Kemudian ada air rebusan daun salam. Banyak orang mengenal daun salam hanya sebagai pelengkap masakan. Padahal bahan dapur ini juga memiliki kandungan alami seperti tanin dan flavonoid. Kedua zat tersebut diketahui memiliki sifat antioksidan dan dapat membantu mendukung metabolisme tubuh. Pada beberapa orang yang mengalami nyeri lutut disertai rasa tidak nyaman akibat tingginya kadar asam urat, air rebusan daun salam sering digunakan sebagai pilihan tradisional untuk membantu meredakan keluhan. Cara membuatnya cukup mudah. Rebus sekitar 5 hingga 7 lembar daun salam menggunakan 500 ml air hingga sari alaminya keluar. Konsumsi secukupnya sekitar 2 kali dalam seminggu. Namun ingat, penggunaannya tidak perlu berlebihan karena segala sesuatu yang dikonsumsi berlebihan tetap perlu diperhatikan. Minuman alami terakhir adalah campuran kayu manis dan madu. Kombinasi ini telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai bagian dari kebiasaan menjaga kebugaran tubuh. Kayu manis diketahui membantu mendukung sirkulasi darah, sedangkan madu memiliki sifat antioksidan dan membantu mendukung proses pemeliharaan jaringan tubuh. Beberapa penelitian skala kecil juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin kombinasi ini berpotensi membantu mengurangi rasa kaku pada sendi, terutama pada pagi hari. Tips dari Dr. Dinda, campurkan setengah sendok teh bubuk kayu manis dengan 1 sendok madu ke dalam air hangat. Konsumsi sekitar 3 kali dalam seminggu, agar tubuh dapat menyesuaikan secara perlahan. Sebenarnya, tubuh manusia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang dibutuhkan bukan hanya obat, tetapi juga waktu, nutrisi yang cukup, dan kebiasaan hidup yang mendukung proses pemulihan tersebut. Kita memang tidak harus selalu bergantung pada obat pereda nyeri, karena alam menyediakan banyak pilihan sederhana yang dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran sederhana. Kadang tubuh kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang rumit untuk mulai merasa lebih baik. Tidak selalu harus obat yang mahal, dan tidak harus menggunakan cara-cara yang terlihat luar biasa.
Terkadang yang dibutuhkan hanyalah kesabaran, konsistensi, dan keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Begitu juga dengan 7 minuman alami yang tadi sudah kita bahas. Bukan karena diminum sekali lalu semua keluhan langsung hilang seketika. Bukan seperti itu. Tetapi karena setiap tegukan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, agar proses alami di dalamnya dapat berjalan lebih baik. Setiap antioksidan, setiap zat antiinflamasi, bekerja secara perlahan membantu tubuh menghadapi proses peradangan yang mungkin selama bertahun-tahun tidak kita sadari. Tubuh lansia, meskipun mengalami proses penuaan, tetap memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih apabila diberi kesempatan. Saya cukup sering menemui orang yang awalnya berkata, "Dokter Dinda, rasanya lutut saya sudah tidak mungkin membaik karena usia sudah tua." Namun setelah dibimbing dengan pola makan yang lebih sehat, minuman alami yang tepat, serta aktivitas fisik ringan secara rutin, beberapa bulan kemudian mereka datang dengan senyum yang berbeda. Mereka berkata, "Dok, sekarang saya sudah lebih nyaman berjalan dan beraktivitas." Dan disitulah letak keistimewaan tubuh manusia. Terkadang tubuh hanya membutuhkan perhatian kecil dari diri kita sendiri. Sesederhana segelas jahe hangat di pagi hari, atau secangkir susu kedelai sebelum tidur. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan lutut bukan hanya tentang kemampuan berjalan. Lebih dari itu, ini tentang menjaga kemandirian, menjaga rasa percaya diri, dan menjaga kebahagiaan saat memasuki usia senja. Saya ingin setiap bapak dan ibu menikmati masa tua dengan lebih nyaman, tanpa dibatasi rasa nyeri, dan tanpa ketergantungan berlebihan pada obat-obatan. Karena itu, mulai hari ini, jangan anggap remeh kebiasaan kecil. Pilih salah satu dari 7 minuman tadi dan jadikan sebagai rutinitas sehat. Rasakan sendiri bagaimana tubuh merespons perubahan kecil yang dilakukan dengan niat baik dan konsisten. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang menghadapi nyeri sendi. Tulis juga di kolom komentar minuman alami mana yang paling sering Anda konsumsi atau yang ingin mulai Anda coba besok pagi. Saya akan membaca dan mencoba menjawab komentar Anda satu persatu karena setiap cerita dari Bapak dan Ibu sangat berarti. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Lingkup Sehat agar tidak ketinggalan informasi kesehatan alami lainnya yang dapat membantu Anda tetap sehat, aktif, kuat, dan bahagia di usia emas. Saya Dr. Dinda, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Jaga kesehatan lutut Anda, jaga semangat hidup Anda. Karena kesehatan bukan hanya soal angka usia, tetapi tentang bagaimana kita merawat diri dengan perhatian dan kasih sayang setiap hari.